Woi guys, balik lagi di Zona Hype. Gila sih, asli gua nggak bisa diam dari tadi. Soalnya vibes di sirkuit Buriram hari ini bener-bener pecah parah. Kita lagi mantau langsung update paling panas dari Moto3 Thailand 2026. Dan spotlight hari ini fix banget tertuju ke satu nama yang bikin merinding, Veda Ega Pratama. Lihat nih, ini bukan cuma balapan biasa. Ini momen pembuktian the next big thing dari Indonesia. Kalau kalian pikir ini cuma omong kosong, mending pikir lagi deh. Soalnya data yang gue pegang sekarang benar-benar gokil. Kalian harus bayangin atmosfer di sini. Panasnya Buriram nggak main-main, aspal sampai mendidih. Tapi yang lebih panas itu performa Veda sepanjang weekend ini. Kita bakal bedah tuntas kenapa Veda punya peluang emas. Nggak cuma buat finish 5 besar, tapi potensi podium itu nyata banget. Gua nggak mau basa-basi. Langsung aja kita bahas fakta-fakta yang bikin Veda jadi ancaman serius buat lawan-lawannya. Pertama, soal speed. Ini Moto3 bro, di mana slipstream itu segalanya. Dan Buriram itu surganya trek lurus. Coba lihat data top speed yang baru keluar. Veda Ega Pratama nyatet angka paling kenceng di seluruh grid pas sesi latihan. Gila nggak tuh? Motor Honda Veda kayak dikasih tenaga tambahan. Ini penting banget, soalnya di Buriram kalau motor lu lemot di trek lurus, lu bakal dimakan hidup-hidup sama KTM atau Husqvarna. Tapi Veda punya senjata rahasia di mesinnya, yang bikin dia bisa survive, bahkan nyerang di straight panjang menuju turn 3. Dia nunduk di balik windshield, gaspol, dan gak ketinggalan sama motor-motor Eropa. Slay abis. Tapi balapan bukan cuma soal ngebut di jalan lurus doang kan? Nah, ini yang bikin gue makin yakin kalau Veda itu beda kelas. Analisis tiap sektor nunjukin kalau Veda itu monster di sektor 2 sama sektor 4. Kalian tahu kan sektor 4 di Buriram itu tikungan terakhir yang tricky banget. Tempat banyak pembalap jago malah low side atau kehilangan momentum. Tapi Veda konsisten di urutan 5 besar di sektor teknis ini. Ini bukti kalau skill ngerem sama cornering speed dia udah level dewa. Dia bisa masuk tikungan lebih dalam, rebah lebih miring, tapi keluar lebih cepat. Kombinasi motor kencing sama handling lincah itu resep paten buat podium. Sekarang bahas posisi start. Ini krusial banget. Veda bakal mulai dari posisi 5 alias baris kedua. Posisi ini strategis banget sumpah. Kenapa? Soalnya dia ada di tengah aksi tapi nggak kejebak macet di baris tengah yang biasanya chaos dan banyak senggolan. Dari P5, Veda punya pandangan jelas ke lampu start. Begitu lampu mati, dia bisa langsung nempel grup depan. Dia nggak perlu buang waktu buat nyali pembalap pelan. Jujur Li, start baris kedua di Moto3 itu kadang lebih enak dibanding pole position, karena lu bisa langsung cari slipstream yang pas buat tikungan pertama. Strategi ini bakal jadi kunci utama. Terus jangan lupain drama rivalitasnya. Ingat kan gimana sengitnya Veda lawan Brian Uriarte sama Hakim Danis pas di Red Bull Rookies Cup dulu? Nah, weekend ini Veda bener-bener pamer siapa bosnya. Dia nyatet waktu yang jauh lebih tajam dibanding dua rivalnya itu. Uriarte sama Danis harus start dari belakang, sementara Veda udah anteng di depan. Ini bukan cuma soal posisi, tapi soal mental. Veda ngirim sinyal kalau di level dunia ini, dia adaptasinya lebih cepat dan matang. Lihat dia ngalahin sesama rookie dengan gap lumayan itu satisfying banget. Ngomongin soal waktu, coba bedah kualifikasinya. Catatan waktu Veda itu 1 menit 40,877 detik. Tahu nggak bedanya sama David Almanza yang ngapet pole? Cuma 0,7 detik. Tipis banget, nggak sampai sekejap mata. Di dunia balap, selisih segitu tuh kecil banget. Artinya, pace balap Veda emang setara sama pembalap senior papan atas. Kalau balapan nanti rombongan kayak kereta api khas Moto3, Veda punya speed yang cukup buat bertahan di gerbong depan sampai lap terakhir. Gokil kan? Konsistensi juga jadi kunci, dan Veda punya itu. Dari FP1, dia udah nangkring di posisi 6, terus stabil di 10 besar. Grafiknya naik terus, gak angin-anginan. Ini tanda kalau tim mekanik Honda Tim Asia udah nemu settingan motor yang klik banget sama gaya balap Veda di Buriram. Gak ada lagi drama bingung nyari setelan suspensi, semuanya udah ready to race. Kematangan setup ini yang bikin Veda bisa nge-push motornya sampai limit tanpa takut ban abis duluan di akhir balap. Satu lagi, ada faktor X alias mental.
Veda kesini bukan sebagai anak bawang. Status dia sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup 2025 itu modal kepercayaan diri yang mahal. Mental petarung dia udah jadi. Dia tahu rasanya ditekan, dia tahu cara nyalip di tikungan terakhir buat menang. Ditambah lagi, dia di Honda Tim Asia yang udah hatam banget soal sirkuit Buriram. Dukungan data sama strategi tim bakal jadi support system yang solid banget buat dia. Kalian kerasa nggak sih hype-nya? Semua indikator, dari teknis motor, data sektor, posisi start, sampai mental, semuanya nunjuk ke satu arah. Veda Ega Pratama siap meledak di Moto3 Thailand 2026. Ini bukan sekedar harapan fans, tapi analisis data yang nunjukin peluang dia finish 5 besar itu gede banget. Kalau lagi hoki, podium merah putih bisa berkibar di Buriram. Bayangin aja, lampu mati, Veda melesat, masuk tikungan satu mulus, nempel grup depan, main aman di tengah lomba, terus attack mode di 3 lap terakhir. Itu bakal pecah banget. Gue yakin Veda bakal ngasih tontonan yang gak bakal kita lupain. Dia punya nyali, punya skill, dan sekarang punya motor yang mumpuni. Jadi jangan sampai kalian kedip pas nonton balapannya nanti. Fokus ke nomor motor Veda, lihat cara dia ambil racing line di sektor 4, dan lihat gimana dia manfaatin top speed di trek lurus. Kita bakal jadi saksi sejarah karir Veda di level dunia. Pokoknya, vibes hari ini positif banget. Kita doain Veda bisa eksekusi semua strategi dengan mulus. Nggak ada error, nggak ada crash, cuma balapan kualitas tinggi. Gue udah nggak sabar, jantung udah deg-degan parah dari sekarang. Oke guys, segitu dulu analisis panas dari gua soal peluang Veda Ega Pratama. Menurut kalian gimana? Veda bakal main aman buat poin atau all out buat podium pertama? Komen di bawah prediksi kalian. Jangan lupa pantengin terus channel ini buat update terbarunya. Stay tune, stay hype, dan sampai jumpa di video reaksi abis balapan nanti. Gaspol Veda!